Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumi Gani Asih Sukmana dari kelas 6C dengan NIM 238420043. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang saya sudah baca untuk tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Buku yang saya baca ini buku yang berjudul Buku Pilus Rumput Laut untuk Rasi. Adalah buku cerita fiksi anak yang ditujukan untuk siswa sekolah dasar. Buku ini ditulis oleh Nabila Adani dan diilustrasikan oleh Salma Intipada. Buku ini diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022 sebagai bagian dari penyediaan bacaan yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia. Ceritanya terdiri dari 10 bab yang mengangkat tema persahabatan, kepedulian terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat pesisir, serta penggunaan media sosial secara bijak. Latar cerita berada di Pulau Belitung yang terkenal dengan pantainya yang indah, tambang timah, dan masyarakatnya yang banyak bekerja sebagai nelayan atau petani rumput laut. Ceritanya dimulai dari suasana pagi di rumah Berli. Ia sedang bersiap-siap ke sekolah dan memeriksa perlengkapannya seperti dasi, buku, dan tempat pensil. Namun, ia hampir lupa membawa cemilan kesukaannya, yaitu pilus rumput laut balacan. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa sifat Berli yang ceria, polos, dan sangat menyukai cemilan buatan keluarganya. Rasa pilusnya itu gurih, sedikit pedas, asin, dan manis. Digambarkan dengan jelas, jadi saya sebagai pembaca bisa membayangkannya. Melalui cemilan itu, pembaca, yaitu saya, dikenalkan pada usaha keluarga Berli yang bernama Toko Andalan. Keluarganya membuat dan menjual berbagai makanan dari rumput laut. Ayahnya membeli rumput laut dari petani sekitar, lalu membantu mengolahnya menjadi produk makanan. Ibunya juga mengurus keuangan dan perencanaan usaha. Dari sini terlihat bahwa keluarga Berli hidup dari hasil laut dan bekerja keras untuk mempertahankan usaha mereka. Namun, di tengah suasana pagi yang hangat, orang tua Berli membicarakan hasil rumput laut yang mulai berkurang dan kualitasnya juga menurun. Berli juga belum sepenuhnya mengerti, tetapi saya sebagai pembaca bisa menangkap bahwa ada masalah lingkungan yang sedang terjadi. Bagian ini menjadi tanda awal bahwa cerita tidak hanya tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang kondisi alam yang berubah-ubah. Lalu cerita selanjutnya di sekolah. Muncul tokoh Rasi, sahabat dekat Berli. Rasi ini digambarkan sebagai anak yang baik dan perhatian. Saat Berli lupa membawa topi untuk upacara, Rasi langsung meminjamkan topinya. Mereka juga bercanda tentang menukar topi dengan pilus rumput laut. Percakapan mereka terasa hangat dan menunjukkan persahabatan yang tulus. Cerita pada bab ini juga mulai memperlihatkan latar sosial yang berbeda. Berli juga berasal dari keluarga pengusaha kecil di bidang rumput laut, sedangkan Rasi nantinya diketahui berasal dari keluarga yang bekerja di bidang pertambangan. Perbedaan ini belum menjadi masalah di bab 1, tetapi sudah mulai diperkenalkan sebagian dari ceritanya. Jadi kesimpulan pada bab 1 ini yang berjudul Sahabatku Rasi bukan hanya pembuka cerita, tetapi juga dasar penting untuk memahami tokoh, latar, dan masalah yang akan muncul di bab selanjutnya. Jadi pada bab 1 ini yaitu pengenalan tokoh, latar tempat, kondisi keluarga, suasana cerita, serta tanda-tanda awal konflik lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.